Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Gereja Ngaji Halimatus Sa'diyah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita lanjutkan kajian biografi tokoh besar, yaitu Abdurrahman Ibnu Khaldun, yang sebenarnya sudah kita mulai pada bulan suci Ramadan dengan tema senja di bulan suci Ramadan. Pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang guru-guru Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun belajar kepada mereka. Di antara guru-guru Ibnu Khaldun di bidang al-ulum al-aqliyah, kalau al-ulum al-arabiyah wasyariah sudah kita bahas pada video sebelumnya. Sekarang kita akan membahas guru-guru Ibnu Khaldun terutama di bidang al-ulum al-aqliyah. Wa kana aktsara haula'il masyayikh ta'tsiran fi fikri Ibnu Khaldun wa thaqafatihi huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Di antara guru-guru Ibnu Khaldun yang banyak mempengaruhi pemikiran Ibnu Khaldun dan keilmuan Ibnu Khaldun, terutama dalam karya besarnya yaitu Muqaddimah, adalah Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili. Wa qad akhadha anhu al-ulum al-aqliyah allati tastamilu al-falsafah wal mantiq wal ulum ar-riyadiyah wal ulum at-tabi'iyah wal falakiyah wal musiqa. Kepada gurunya yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili, Ibnu Khaldun belajar al-ulum al-aqliyah yang meliputi filsafat, mantik, logika, kemudian riyadiyat, matematika, dan ulum at-tabi'iyah seperti kimia dan astronomi dan musik. Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim ini berasal dari Spanyol, berasal dari Andalus. Maka beliau nama belakangnya Al-Abili karena ayahnya dan nenek moyangnya berasal dari kota Abillah atau Avilla, yaitu sebuah kota di Spanyol sekarang, terletak di wilayah barat laut dari kota Madrid. Dan beliau memiliki akar nenek moyang Arab dari Abdiddar bin Qusay bin Kilab, jaddun Nabi sallallahu alaihi wasallam min butuni Quraisy. Maka beliau nama lengkapnya Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abdari. Al-Abdari ini maksudnya adalah Abdiddar. Al-Abili karena nenek moyangnya berasal dari kota Avilla di Spanyol. Kemudian hijrah bersama ayahnya waktu itu ke daerah Afrika Utara, tepatnya di kota Tilmisam. Dan Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim ini juga pernah tinggal di Tunisia karena memiliki hubungan pertemanan yang sangat dekat dengan ayahnya Ibnu Khaldun. Maka Ibnu Khaldun belajar kepada beliau terutama ketika beliau bermukim di wilayah Tunisia. Beliau terkenal sebagai Imamul Aqliyin,
Al-Imam fil ulum al-aqliyah fi tilkal fatrah, sebagai tokoh cendekiawan yang sangat menguasai al-ulum al-aqliyah, diantaranya al-ulum al-adadiyah, yaitu ilmu-ilmu angka. Pada saat itu al-ulum al-adadiyah dikenal dengan istilah at-ta'alim. Maka ilmu ta'alim yaitu maksudnya adalah al-hisab, wal jabar, wal muqabalah, ya, ilmu matematik dan ilmu al-jabar, ilmu maqadir, ilmu tentang takaran, meteran, ukuran. Sebagaimana Ibnu Khaldun mengkelompokkan at-ta'alim wa sannafaha Ibnu Khaldun ilal handasah wal ilmul hay'ah wal ilmul hisab. Ini Ibnu Khaldun mengkelompokkan dalam istilah ilmu ta'alim, maksudnya adalah al-handasah, engineering, kemudian ilmul hay'ah, kemudian ilmul hisab. Beliau juga pakar di bidang filsafat karena beliau belajar kepada ulama-ulama Islam di wilayah timur. Seperti beliau mengkaji dan mempelajari kitab karya Fakhruddin Ar-Razi, yaitu Muhassal Afkaril Mutaqaddimin wal Mutaakhirin minal ulama'i wal hukama'i wal mutakallimin. Beliau juga pakar di bidang ilmu mantiq karena beliau belajar kepada ulama-ulama Islam bagian timur, terutama dari kitab karya Al-Imam Fakhruddin Al-Khunji, yaitu Muhammad Namaru bin Abdul Malik Al-Khunji Al-Farisi Asy-Syafi'i, seorang Persia yang bermadhab Syafi'i, yang alim di bidang ilmu hikmah, filsafat, dan logika. Di antara karyanya Kashful Asrar an Ghawamidil Afkar fil Hikmah. Yaqulu Ibnu Khaldun uftutihat alaihi al-ulum al-aqliyah bit-ta'alim. Gurunya ini diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa taala, uftutihat, diberi kecerdasan, futuh, menguasai ilmu al-aqliyah, yaitu bit-ta'alim, menguasai ilmu hisab, ilmu handasah, ilmu hay'ah, dan riyad al-jabar wal muqabbalah. Lalu Ibnu Khaldun melanjutkan, tsumma qara'tu alaihi al-mantiq, kepada beliaulah Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abili belajar ilmu, Ibnu Khaldun belajar ilmu mantiq. Yang perlu diingat lagi, guru Ibnu Khaldun Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim al-Abdari al-Abili ini belajar kepada tokoh besar pada saat itu di bidang ilmu jabar wal muqabalah, ilmu hisab, riyadiyat, ilmu falak, dan ilmu-ilmu yang lain, yaitu kepada seorang guru yang bernama Ibnul Banna al-Murakisi as-Sufi. Nama besar Ibnul Banna al-Murakisi as-Sufi ini terkenal di wilayah Afrika Utara. Beliau hidup sekitar tahun 1256 dan wafat tahun 1321. Nama lengkapnya adalah Ahmad bin Muhammad bin Utsman al-Azdi yang bergelar al-Adadi dan memiliki kinayah atau kunyah, nama kunyah Ibnul Banna. Ibnul Banna ini luar biasa, tokoh matematika, tokoh aljabar wal muqabalah yang sangat terkenal, sehingga beliau menciptakan rumus-rumus matematika yang nantinya menyebar luas ke Eropa. Beliau berasal dari kota Marrakesh di wilayah Maroko sekarang ya. Lahir di Marrakesh, wafat juga di Marrakesh. Beliau menguasai berbagai cabang keilmuan, tidak hanya matematik, al-ulum al-arabiyah, ilmu nahwu sharaf, al-ulum syariah, at-tafsir, ya, kemudian hadis, kemudian fiqh, al-ulum at-tabi'iyah wal falakiyah wal riyadiyah, ilmu kimia, matematik, dan ilmu astronomi. Di antara karyanya adalah di bidang falak, Minhajut Talib fi Ta'dilil Kawakib,
ada lagi kitab Al-Mustatil wal Yasar fi Ta'dilis Sayyara, ada lagi kitab Al-Munakh fi Ta'dilil Kawakib, Al-Munakh fi Ru'yatil Ahillah, kemudian Al-Munakh fi Tarkibil Aryah, ada lagi kitab Ahkamin Nujum. Ini karya-karya Ibnul Banna Al-Murakisi, seorang gurunya Ibnu Khaldun, ya, guru dari gurunya Ibnu Khaldun tadi, Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim Al-Abili. Waqad qamat suhratu Ibnul Banna Al-Murakisi fi Syarq wal Gharb ala kitabihi al-ma'ruf Kitab Talkhis A'malil Hisab. Ibnul Banna Al-Murakisi ini terkenal baik di timur maupun di barat dengan karyanya yang sangat agung, yaitu kitab Talkhisu A'malil Hisab, ringkasan dari praktek-praktek perhitungan. Kitab ini banyak yang menyarahi, bahkan Ibnul Banna sendiri menyarahinya sendiri dengan judul Raf'ul Hijab. Ini syarah dari kitab Talkhis A'malil Hisab. Beliau menyarahi karyanya sendiri. Lalu apa isi kitab Talkhisu A'malil Hisab ini? Fa fi hadzal kitabi buhuthun mustafidatun 'anil kusur wa qawaid li jam'i murabba'atil a'dad wa muka'abbatiha wa qa'idatil khattaini li halil mu'adalat min ad-darajatil ula wal a'mal al-hisabiyah wa adkhala ba'da at-ta'dili 'ala at-tariqatil ma'rufati bi-tariqil khatil wahid wa wada'a dhalika fi syakli qanun. Fa fi hadzal kitabi aidan turuqun li ijadil qiyam at-taqribiyah li judhuris sum wa qiyamun ukhra taqribiyah lil judhuri ta'aibiyah li ba'dil maqadir jabariyah wa hadhihi al-amaliyat bil idafa ila amaliyat Qalsadi alladhi qama bisyarhil kitab abanat turuqan li bayanil judhuri sum bi kusurin mutasalsila. Isi kitab Talkhis A'malil Hisab itu berisi tentang penelitian ekstensif, sangat luas, mustafidah tadi, penelitian yang sangat luas sekali, anil kusur, yaitu tentang bilangan pecahan dan metode penjumlahan bilangan kuadrat, yaitu X pangkat 2, atau bilangan kubus X pangkat 3 menggunakan metode dua arah atau khatain untuk menyelesaikan persamaan derajat pertama dan penyelesaian aritmatika. Dan ia juga melakukan beberapa modifikasi terhadap metode yang terkenal dengan metode satu arah serta menuangkannya dalam bentuk kaidah. Buku ini juga berisi tentang metode untuk menemukan nilai perkiraan akar kuadrat dan nilai perkiraan akar pangkat 3 atau kubus tadi. Dari beberapa ekspresi aljabar, operasi ini merupakan tambahan dari operasi Al-Qalsadi yang menunjukkan metode-metode untuk menjelaskan akar kuadrat dengan pecahan berurutan. Jadi buku Talkhisu A'malil Hisab ini sangat masyhur, terutama kepada para pelajar yang concern di bidang ilmu aljabar muqabalah, termasuk Ibnu Khaldun sendiri mengkaji kitab ini. Yaqulu Ibnu Khaldun, dalam muqaddimah Ibnu Khaldun menyebutkan, terutama dalam pasal Al-Ulum Al-Adadiyah,
Ibnu Khaldun mengatakan wa min furu'i ilmil adadi sina'atul hisab. Di antara cabang-cabang ilmu adad, ilmu matematik adalah ilmu hisab. Ya. Ilmu tentang angka-angka, cabangnya adalah ilmu hisab, ilmu matematik. Walibnil Banna al-Muraqisi fihi talkhisun dhabitun lil qawanini a'malihi mufidun. Di antara pakar yang sangat menguasai terhadap kaidah-kaidah penyelesaian ilmu hisab, ilmu matematik atau al-jabar al-muqabalah adalah Ibnul Banna al-Muraqis. Summa syarahahu bi kitabin sammahu Raf'ul Hijab. Ibnul Banna al-Muraqisi membuat syarah komentar terhadap kitabnya sendiri, yaitu Talkhisu A'malil Hisab dengan judul Raf'ul Hijab. Jadi pada zaman Ibnu Khaldun, antara ilmu asy-syariah, tafsir, hadis, fikih, usul fiqh dan yang lainnya atau ulumuddin dengan al-ulum al-aqliyah sama-sama dipelajari. Seorang ulama di samping menguasai ilmu-ilmu agama, menguasai juga di bidang ilmu eksak, kimia, falak, astronomi, pertanian, musik, dan yang lainnya. Tidak ada pemisahan ilmu, semua ilmu sama. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasan ini memberikan manfaat kepada kita, karena ilmu al-jabar wal muqabalah atau ilmu-ilmu aqliyah yang lainnya sangat minim, bahkan tidak dipelajarin di pesantren, ya. Maka perlu kita menggali kembali ilmu al-awail, ilmu-ilmu orang dahulu. Sebenarnya tidak jauh ya dari ilmu-ilmu yang lain. Misalkan ilmu nahwu di pesantren lebih familiar dengan kitab Alfiyah Ibnu Malik, sebuah manzumah nazoman di bidang ilmu nahwu yang berbaharojaz. Di ilmu al-jabar al-muqabalah juga berbentuk manzumah. Di antaranya karya Manzumah fil Jabar wal Muqabalah Libni Yasmin. Ada tokoh Ibnu Yasmin membuat manzumah nazoman di bidang ilmu al-jabar wal muqabalah dengan baharojaz sama seperti Alfiyah Ibnu Malik. Jumlahnya juga nggak begitu banyak, paling beberapa bait, itu sampai ratusan. Saya kutip salah satu nazoman dalam ilmu al-jabar karya Ibnu Yasmin yang berbaharojaz ini. Misalkan Ibnu Yasmin mengatakan, ala thalathatin yadurul jabaru al-malu wal a'dadu summal jadaru. Ilmu al-jabar wal muqabalah atau matematik itu memiliki 3 istilah. Yadurul jabaru ala thalathatin. Ada 3 istilah dalam ilmu al-jabar, tidak lebih dari 3 istilah itu. Yang pertama, al-malu wal a'dadu summal jadaru. Pertama adalah mal. Istilah dalam ilmu al-jabar, istilah pertama adalah mal. Mal ini bukan berarti harta. Mal adalah al-hasilu min darbil adadi binafsi. Hasil dari pengkalian angka yang sama. Misalkan 2 dikali 2. Nah, ini pengkalian angka yang sama, hasilnya itu disebut mal. Istilah zaman sekarang kuadrat. Yang kedua, summal jadaru. Yang kedua adalah jazar atau istilah lain syai'un. Ya, jadarun jamaknya juzur, syai'un asya. Ini syai'un atau jadarun sama saja. Sama seperti kalimat abun dan walidun, sama-sama artinya orang tua atau ayah. Begitu pula kalimat syai'un dan jadarun. Apa itu jadar atau syai'un? Adalah akar ahadu dol'ayil murabba, salah satu dari sisi kuadrat. Itu tadi
ketika kuadrat atau mal pengkalian angka, hasil dari pengkalian angka yang sama 2 kali 2, hasilnya adalah mal. Hasilnya 4 ini mal. Nah, angka 2-nya ini disebut jazar, disebut syai'un atau akar. Istilah yang ketiga adalah al-adadul mutlak, yaitu al-adadu alladzi la yunsabu ilal mal wa la yunsabu ilal jazar. Angka murni yang tidak ada nisbat kepada mal kuadrat atau tidak ada nisbat kepada jazar atau syai'un kepada akar. Nah, ini disebut konstanta. Itu ilmu aljabar muqabalah tidak lebih daripada 3 istilah tadi. Yang pertama mal kuadrat, yang kedua jazar atau akar, yang ketiga adalah al-a'dadul mutlaqah atau disebut konstanta. Nanti ada masail jabar, ya, masailnya terbagi menjadi 2, ada yang mufradah, ada yang murakkabah. Ini perlu kajian khusus, nantilah insyaallah akan dikaji pada tempat yang lain atau waktu yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.